Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu, malam yang ke-7 pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di masjid kita tercinta, Masjid Al-Iman, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya bil khusus dengan berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Semoga amal ibadah yang sudah kita laksanakan dan yang belum kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru saya di Masjid Al-Iman, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman, yang saya banggakan adik-adik remaja Prisma, juga yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sering kita dengar, idza dakhala Ramadan, ketika masuk kepada bulan Ramadan, sufidatis syayatin, maka setan dibelenggu, wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ughliqati abwabun nar, dikunci pintu neraka. Nah, Imam Ibnu Battal beliau menjelaskan tentang sufidatis syayatin, bagaimana setan itu dibelenggu. Kata beliau maknanya ada dua, satu makna hakiki, yang kedua makna majazi. Jadi menurut beliau dibelenggunya setan itu seperti pada teksnya, sufidat, dirantai. Seperti sesuatu atau seseorang yang dirantai itu tidak leluasa untuk bergerak. Maka godaan pada bulan puasa bukan setan tidak menggoda manusia, tetapi godaannya sedikit berkurang karena dibelenggu. Kemudian terbukanya pintu surga. Menurut Imam Ibnu Battal, bahwa karena manusia banyak melakukan amal-amal ibadah yang membukakan pintu surga, seperti banyak melakukan sholat tarawih, sholat sunnah maksudnya, membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya, sehingga itu membukakan pintu surga dan menjauhkan atau menutup dari pintu neraka. Nah, maka oleh karena itu bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dari mulai pagi, siang, sore, semuanya adalah ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan maka diampuni dosanya. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan akan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Jadi dari pagi, siang, malam, sahur adalah ampunan. Maka kata Nabi, raghima anfu rajulin, betapa rendah seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hina seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala Ramadan, ketika dia masuk kepada bulan Ramadan, dia berada pada bulan Ramadan, thumman salah, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan hikmah dan manfaat dari Ramadan itu. Maka oleh karena itu masih ada 23 hari barangkali ke depan. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengambil semua hikmah, semua fadilah yang ada pada bulan Ramadan. Nah, baik Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman yang
insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya singkat, kira-kira ada 2 amalan ringan Bapak Ibu yang berpahala sangat besar, yang mudah, yang lebih mudah dilakukan pada bulan Ramadan ketimbang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Jadi 2 amalan ini ketika dilakukan pada bulan Ramadan akan lebih mudah ketimbang bulan-bulan yang lain. Mana yang pertama? Yang pertama adalah melakukan sholat witir. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam." Siapa orang yang sholat beserta imamnya, hatta yang shorifa, sampai selesai sholatnya, katabalahu qiyamu lailatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya seperti dia sholat sepanjang malam. Nah, maka oleh karena itu ketika kita melaksanakan tarawih Bapak dan Ibu, maka agar pahalanya seperti sholat semalam suntuk, maka harus ikut dengan imamnya sholat witir. Ya, istilahnya kalau hamil itu kan normalnya 9 bulan. Ini baru 7 bulan udah lahir, berarti namanya prematur. Apalagi kalau di bawah 7 bulan udah lahir, namanya keguguran. Itu harus dikuret ya ibu-ibu. Maka oleh karena itu, yang sholat tarawih tidak ikut witir beserta imamnya berarti prematur atau keguguran. Nah, maka oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan ini, kesempatan besar. Hanya ada pada bulan Ramadan, maka sholat witir harus beserta imamnya. Karena ij'alu sholatakum akhir sholatakum, itu hanyalah anjuran. Jadikan witir menjadi sholat terakhir dalam suatu malam, itu adalah sebuah anjuran. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kapan engkau witir?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku witir setelah Isya." Maka engkau adalah orang yang hati-hati. Bertanya Nabi kepada Sayyidina Umar, "Kapan engkau witir wahai Sayyidina Umar?" "Aku witir nanti pada sahur." Engkau adalah orang yang kuat pendiriannya. Maka oleh karena itu, sekali lagi, mari kita ambil kesempatan ini, sholat witirlah beserta imam sampai selesai. Nah, untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa sholat witir itu sesuai namanya ganjil, maka yang terbaik melaksanakan witir itu adalah 2+1. Walaupun boleh dilaksanakan 3 rakaat secara langsung, tetapi kata Nabi, jangan jadikan sholat witir itu seperti sholat maghrib, jadi tidak ada tahiyat awal. Nah, kata para ulama yang membedakannya adalah pada niatnya. Ketika niat sholat witir 2+1, maka yang 2-nya sering kita dengar kalau Bilal bicara sallu sunnatam minal witri. Jadi yang membedakannya itu adalah minal witri, bagian dari witir. Ketika kita tidak mampu misalkan mengucapkan, melafalkan dengan bahasa Arab usolli sunnatan minal witri, boleh dengan bahasa kita ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, niat dalam hati, niat saya salat bagian dari witir 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian nanti yang satunya pun juga sama, niat saya salat bagian dari witir 1 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Karena kalau tidak diniatkan bagian dari witir, yang 2 rakaat ini tidak masuk kepada witir. Yang masuk kepada witir adalah yang 1 rakaat. Karena pada dasarnya sholat witir adalah harus ganjil. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hal yang lebih mudah dilakukan pada bulan Ramadan ini adalah sholat isyraq. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata." Siapa orang yang sholat subuh fi jama'atin, ingat berjamaah sholat subuhnya, bukan di rumah tetapi di masjid. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Zikirnya mau bentuk apa saja, mau ikut wiridan, baca Al-Quran, dengar ceramah, ngomongin agama, yang penting mengingat Allah, tidak keluar dari area masjid kecuali karena keperluan
mendadak, misalnya buang air kecil, buang air besar, hatta tatali'u syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya sangat besar sekali. Ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasul menyebutnya 3 kali. Hadiahnya seperti haji dan umrohnya secara sempurna. Nah, maka karena ganjarannya begitu besar, jadi syarat sholat isyraq itu adalah 1. Sholat subuhnya harus berjamaah di masjid tentunya. Kemudian yang kedua, harus duduk zikir sampai matahari terbit. Matahari terbit, syuruk hari ini adalah jam 5:55. Kata para ulama, tambahinlah sedikit 5 menit untuk ihtiyat atau kehati-hatian. Baru setelah itu sholat 2 rakaat. Maka hadiahnya adalah seperti haji dan umrah. Lalu kata ibu-ibu, bagaimana untuk ibu-ibu? Kata para ulama, untuk ibu-ibu ada kemurkhasan, ada keringanan. Syarat ibu-ibu sholat subuhnya jangan kesiangan, sebagai pengganti berjamaah. Lalu setelah itu berzikir, mau sambil nyapu juga boleh, karena di dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika selesai salat, maka berzikirlah sambil duduk, berdiri, atau sambil tiduran, asal jangan keluar dari area rumah. Setiap hari memang waktu salat isyraq itu berbeda-beda ya Ustadz Dorik. Maka sangatlah gampang di masa digital seperti ini, tinggal pergi ke Play Store, Bapak dan Ibu bisa install aplikasi Al-Quran, namanya Andi Unpam atau apapun itu banyak. Lalu tinggal diinstal, kemudian kita lihat jadwal sholat, maka di situ sudah ada jadwal syuruk atau isyraq. Nah baik, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membahas suatu hal tentang tidur ba'da subuh. Menurut beliau, di dalam kitab Madarijus Salikin adalah perbuatan yang makruh, bukan haram tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena waktu dari ba'da subuh sampai terbit matahari itu adalah waktu memanen banyak kebaikan. Beliau umpamakan seperti rampasan perang, banyak keutamaannya di sana. Ya, keutamaannya apa ya tadi? Keutamaannya adalah dari subuh sampai terbit itu, ketika kita mampu berzikir di saat itu, kemudian sholat 2 rakaat, maka hadiahnya seperti haji dan umrohnya secara sempurna. Bahkan kata Nabi, aku selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jadi ketika kita habis subuh tidur, maka tidak kebagian tuh doa Nabi. Maka usahakan bukan tidak boleh tidur, tunggu sampai matahari terbit. Matahari terbit atau syuruk saat ini adalah jam 5:55. Mungkin ke depan 56, 57. Begitu, maka oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu jangan sia-siakan ambil kesempatan ini. Karena habis subuh sampai matahari terbit itu kalau bulan-bulan lain sangat berat kita lakukan. Kalau habis subuh kita diam di masjid, itu apalagi sendiri, ngantuk. Tetapi kalau bareng-bareng seperti ini, baca Al-Quran, tadarus, insya Allah itu akan lebih ringan. Maka oleh karena itu, bagi seorang perempuan, kalaulah memang pergi ke masjid itu banyak mendapatkan kebaikannya, maka lebih baik sholat di masjid untuk sholat tarawih ataupun sholat subuh. Ya coba kita bayangkan, kalau dari rumahnya saja dia berniat ingin pergi ke masjid, maka itu sudah suatu amal yang baik. Langkah pertama ampunan, langkah kedua rahmat, dan berikutnya adalah maghfirah. Lalu sampai di masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian niat i'tikaf, ketemu teman-temannya, mami muslimaini yaltaqiyani yatasafahani ghufira lahu ma qabla yatafarraqa. Siapa orang yang bertemu dengan sesama muslim, bermusafahah, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum tangannya dilepaskan.
Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan wala tamna'u ima'illahi 'alal masajid. Jangan melarang istri-istri kalian ketika ingin ke masjid. Kadang kita suka aneh sebagai suami, ketika istri minta izin mau jalan-jalan diizinkan, tetapi ketika dia minta izin mau ngaji, mau ke mushola, ke masjid tidak diizinkan. Padahal bapak ke mall lebih jadi fitnah daripada masuk ke masjid. Bukan begitu ya, bapak-bapak? Maka oleh karena itu izinkanlah. Maka yang lebih baik ajak suaminya, ajak anaknya, ajak semuanya ke masjid. Biar rame-rame kita di masjid. Insya Allah akan jauh dari fitnah. Di zaman yang sudah terang benderang ini, ketika seseorang ibu-ibu pakai mukena jalan ke masjid, insya Allah tidak akan menjadi fitnah. Adapun yang menjadi fitnah, barangkali mungkin kalau seorang perempuan jam 12 malam masih keluyuran di Parung, mungkin itu jadi fitnah. Lalu kalau kita pikir dengan logika, kalau seseorang terus punya pendapat bahwa mendingan terbaik sholat di rumah bagi seorang perempuan, kita lihat ketika dia umroh atau naik haji. Mestinya kalau dia berpandangan lebih baik sholat di rumah, nanti di Makkah sana nggak usah ke Masjidil Haram, diam aja di hotel. Lalu kenapa kalau ketika di Masjidil Haram dia mau ke masjid, tapi di BSI nggak mau ke masjid? Apa salahnya masjid BSI? Begitu ya. Udah 8:30 Ustadz Thorik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari bulan Ramadan. Ramadan adalah membiasakan kebaikan, membaikkan kebiasaan. Itu bahasa saya ambil dari Pak Ustadz Mudasir. Jadi bulan Ramadan adalah membiasakan kebaikan, membaikkan kebiasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang sudah dan yang akan kita laksanakan. Wal afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.